Napas lagi. Oh my god. Nice. Relax. Oh my god! Holy! Beep. Wah. Cakep. Mantap. Cheers dulu dong. Cheers. Cheers. Golden coffee guys. Golden coffee. Gak maksud promosi, tapi memang aku tadi lagi bener-bener butuh kopi. Aku juga bener-bener butuh Karin kopi. lagi butuh kopi dan pas banget not too strong. Golden coffee. Oh my goodness. Tapi sekarang udah musim hujan ya. Udah musim hujan, terus kayak dari kemarin tuh hujannya parah banget guys. Jadi buat teman-teman, semua kalian dalam keadaan safe. Amin. Mobil-mobil pada terendam. Iya. Tesla kemarin kerendam. Serius? Serius. Di mana di Jakarta? Di deket Shell apa Sovereign gitu ya daerah situ. Cuman yang aku bilang, aduh gila ini sedihnya gimana? Karena kan sebenarnya banyak mobil yang kerendam Rin selama masa banjir di Jakarta ini. Tapi mungkin kayak misalnya Innova, Avanza, Alphard, saking banyaknya kita nggak tahu. Iya. Dan sekarang ada bengkel-bengkel yang bener-bener bisa ngerapihin sampai 100% dijamin nggak akan ketahuan bekas banjir. Kalau Tesla kan cuma dikit, jadi kayak orang mau beli itu kayak mobil listrik ya benar. Iya, jangan-jangan itu yang bekas banjir lagi gitu kan, dicek-cek dulu, wah. Iya bener sih, aku juga kemarin habis ngomongin kayak si Jody kan pengen banget pengen banget mobil listrik, terus aku kayak ini sekarang Jakarta lagi banjir, gimana kalau mau beli mobil listrik gitu, masa karena I don't think it's safe, dan kita tinggal akses rumah kita kalau banjir udah amsyong, Serius? Oh my god, yang bener cuman nggak masuk rumah, cuman jalanannya. Ya cuman kan akhirnya harus nunggu lah ya. Iya. Itu yang bener-bener aku baru mau bahas karena kameramen aku kemarin nanya juga, ini kalau Tesla kerendam, itu kan baterai voltasi tinggi. Kesetrum nggak tuh kita di dalam situ gitu kan, nggak lucu banget kayak, weh air masuk, the next thing, gitu. Oh my god, serem banget gitu. Aduh, gila sih. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan di masa banjir ini kita semua bisa aman. Gitu. Anyways, hari ini kita akan kretek-kretek Ibu Karin. Karena pas kita kretek-kretek pertama udah punya anak belum sih? Belum, aku bahkan belum hamil. Sumpah? Belum hamil. Oh my god. So far, apa yang kamu rasain perubahan dari sebelum hamil, sebelum punya anak sampai punya anak? Kalau sekarang, jadi pas awal banget menyusui tuh aku lumayan ngerasa pegelnya ada banget. Apalagi mungkin abis ngelahirin ya, abis ngelahirin kan ya mungkin badan berubah gitu. Terus pas awal menyusui tuh kan kita kadang-kadang posisinya tiduran gitu, jadi suka ada back pain. Sama waktu itu aku ngomong kan sama Kak Bima tentang tangan. Tangan aku itu kayak suka aku kretekin sendiri. Nah sekarang sejak Kak Bima bilang jangan dikretekin sendiri, aku udah nggak pernah, dan emang it's so much better. Udah nggak kerasa lagi tuh sakit-sakitnya. Biasanya tuh aku kayak pengen sakit banget, pengen giniin terus. Terus sekarang tuh udah nggak. Nah itu juga mungkin karena aku udah mulai balik olahraga atau gimana, suka stretching itu kayak mungkin mempengaruhi juga. Ya. Tapi pasti ada dampaknya setelah itu ya, karena pasti ada. Selain Ranti, Karin juga sempet yang kayak lower back itu kayak sakit, gak enak gitu. Sebenarnya, cuman kita udah pernah kretek 2 kali. Iya. Waktu itu yang pertama kali parah banget. Parah banget. Kita tuh bener-bener semua ibu-ibu yang baru melahirkan, kita nyesel kenapa kita nggak langsung nge-vlog karena bunyinya itu dahsyat banget. Bunyinya dahsyat banget. Aku lagi dipijit bener-bener krak gitu. Iya, padahal belum dikretekin. Jadi itu parah sih. Sama yang aku pikirin juga adalah sebenarnya aku penasaran. Karin ini kakinya ada yang beda kan. Oh iya. Nah, sebenarnya itu tuh harus ketuntasin sebenarnya, kayak niatin setiap minggu, nggak apa-apa seminggu sekali, tek sampai kakinya lurus gitu loh.
Nah itu pengen gue cek apakah kakinya masih beda atau enggak. Karena kemarin aku baru tanganin Rin, kayak anak kecil gitu. Aku udah kenal dia di umur 12 tahun, dia udah pernah main ke rumah sama saudara-saudaranya. Tapi di situ pun mereka nggak tahu dia itu skoliosis. Oke. Akhirnya guru olahraganya atau apa kayak, kok bahu lo? Iya kayak gini ya. Gitu. Dan dia tuh suka nari saman, jadi kan lo saman kan katanya harus ngeratain. Nah, itu nggak rata gitu kan, terus kakak kelasnya kayak, weh, lo kenapa bahu lo? Saya skoliosis kak, maaf gitu kan. Iya. Lucu banget sih ceritanya, kocak udah kayak gitu. Dia sampai bawa X-ray-nya ke sini, dia udah umur 15 tahun sekarang. Ternyata panjang kakinya itu hampir 3 cm dan mungkin dari kecil. Jadi udah bengkok. Alhamdulillah kemarin kita kertek-kertek, makin membaik bengkoknya, terus beda kakinya nggak langsung rata, berkurang doang, tapi the next day saudaranya message, kak biasanya Naila itu kalau pulang sekolah sakit banget, sekarang udah nggak sakit sama sekali. So nanti kita akan ketemu dia lagi. Jadi panjang kaki ini nih jangan kita anggap remeh gitu, karena itu bisa menjadi sebab akibat kita sakit. Dan mempengaruhi cara jalan juga. Yes, sampai kalau misalnya saran nih buat teman-teman misalnya di rumah yang kayak, tapi gimana ya kaki gue tuh bedanya jauh banget dan dikretek-kretek nggak pengaruh. Gue nggak tahu di sini ada atau enggak, tapi harusnya itu ada tempat-tempat sepatu yang kita bisa pilih untuk nyesuaiin. Jadi yang kurang panjang bisa di padding. Paddingnya lebih untuk rata. Harusnya sih ke tempat spesial ya, gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya cari usaha lah gitu, biar nggak ada dampak ke tulangnya. Anyways, kita mulai hari ini. Duduk di tengah sini please. Kita mulai dengan jari-jari, warm up dulu. Aku singkirin dulu takut ketendang. Boleh. Oke, ini yang jari-jari ya. Yap, tenang dulu, relax. Ya, dan itu tadi yang Karin bilang juga. Dia waktu itu kan sempat sakit. Ada beberapa orang yang isunya kayak gitu, kayak ada titik yang itu kadang itu ada namanya knot, kayak muscle atau mungkin ligament atau tulang. Akhirnya itu karena nggak nyaman, malah akhirnya kita cari-cari terus. What happens is we're over grinding, akhirnya malah inflamasi, malah makin gak enak. Jadi kalau udah kayak gitu, lebih baik dikeretak sekali, and then fokus untuk jangan dibunyiin. Nanti dia bakal slowly go away. Rasa gak enaknya. Oke. Kita tes dulu ya. Di antara jempol sama telunjuk. Kita kasih tekanan 10%. Kayaknya gak sakit ya? Dikit. Sakit sih, cuman kayak masih bearable. Bukan yang... Oke. Good. That was a loud one. Itu lumayan kayak kerasa tense yang bagian sini. Tadi kayak agak nyangkut ya. Dulu tuh kenapa ya aku nggak dibolehin keretak tangan? Dulu itu ada teori yang keretekin tangan, nanti tangannya jadi kaku, ntar tulangnya jadi gede. Iya. It's all mitos. Karena ada satu orang yang dia selama 10 atau 20 tahun dia bunyiin every single day dan sebelah tangannya aja, and nothing happened, no problem gitu. Cuman jangan salah, kadang kalau kita lagi olahraga aja ada kalanya jempol kita tuh kayak kurang pas gitu loh. Nah tadi agak nyangkut klek, habis itu enak, dia lolos lancar lagi. Rin, what? Gila cuy. Gila tuh parah banget. Aku gak pernah ngapa-ngapain soalnya. Enggak, tapi itu kayak bener-bener kayak nyangkut tadi. Oh my god. Apa jangan-jangan abis olahraga kemarin? Nggak mungkin. Enggak, jangan salah. Mungkin. Ya ini aku bilang lagi, aku nih sekarang lagi mulai olahraga, mulai angkat berat. Yang namanya kita angkat berat, tulang kita tuh dapat penekanan. Aku udah 3 kali, mami yang adjust my right shoulder dan bunyinya kayak gitu. Aku udah gini nih, aku udah handukan, aduh udah rasa ada yang nyangkut, ada yang gak enak nih. Mami adjust,
bunyi gitu, abis itu langsung lolos lagi. Gitu. Oke, kita pindah ke tangan kiri. Masih 10% dulu. Good. Ini kayak lebih sakit. Wow, serem petirnya. Jangan-jangan perang sudah terjadi, guys. What? Itu nuklir. Astagfirullahaladzim, jangan sampai serem. Dina udah diam doang. Okay. Kayaknya lebih banyak yang di-adjust tadi ya? Iya. Karena yang biasanya aku ngadep, iya kalau Justin biasanya tangannya gini. Yang jadi paling mungkin, aktif, iya. oke. Terus gendong juga sini, tangan ini kanan. Oke, kosong. It's good. Oke, sekarang tangan di pinggang, ini sejajar. When I say okay, you move it back like that, okay? Oke, mulai pelan-pelan back. Oke, one more time. Lagi back. Oke, aman. Waktu itu sempet ya? Yang bunyi keras nih. Relax, oke, move it back. There you go. Ini emang semua di kanan nih. Iya. Gendong juga di kanan soalnya. Nah, itu dia. Jadi semakin badan kita pressure-nya semakin banyak, beban lebih banyak lagi. Di situ paling butuh adjustment. Oke, one more kita coba sekali lagi. Oke, emang nggak ada, bener. Alright, the moment of truth. Ini aku penasaran banget, pengen banget ngelihat panjang kakinya Karin. Kepalanya di sini, please. Oke. Oh my God, Kakinya bisa di situ. dimundurin gitu. Diumpetin dulu dikit. Oke. Ntar ya. Relax dulu. Kita lurusin. Oke. Alright. Nah, ini dia nih. Dari dulu nih isunya. Ini adalah isunya, guys. Perbedaan kanannya. Beda banget emang. Lumayan. Nggak separah yang dulu banget pas awal. Tapi lumayan gitu. Nah, kenapa gue fokusnya di kaki? Karena gini, dia ini udah ngelewatin kertas beberapa kali. Memang sih belum yang kayak dalam sebulan 3 kali sekaligus gitu. Cuman harusnya kalau udah rata, dia tuh bertahan cukup lama gitu. Makanya aku bilang lebih baik kita coba nih kayak 3 kali berturut-turut, misalnya tiap 7 hari gitu, untuk ngeratain gitu. Nanti kita coba. Kamu naik dikit ke atas, naik. Oke, yes. Oke. Relax. Mesin aja. Pas banget tuh bunyinya tuh. Relax. Mesin aja. Gue pengen banget masih di adjust kayak gitu. Belum pernah ada yang bisa mami di adjust kayak gitu tuh. Alright.
Nanti kita lihat ya, ini bisa lurus nggak nih hari ini nih? Bismillah. Bismillah, bismillah. Karena kayaknya sama Karin belum pernah berhasil sampai lurus banget, cuman kita coba ini lemas. Lemas. Itu tadi yang bunyi apanya sih? Pinggul di sini. Jadi pantesan kok itunya nggak bunyi. Tulangnya kayak keluar, tek, masuk lagi. Oke. Lemas. There you go. Ini kayak gak nyangkut ya, berasa. Tenang aja, lemesnya ditahan. There. Oke. Lemes. There you go. Itu kayaknya lebih ke butuh stretching deh yang itu. Memang ada yang ke stretch, tapi kita cari apa namanya adjustment tulang di sini sih. Oke. Tekan ke dalam yang keras. Squat tenaga 1 2 3, tahan. Ke dalam. Keras. Oke. One more time. 1 2 3 4, keras. Oke, good. Gerakan baru ya, Kak? No, tapi itu kayaknya udah pernah dan udah bunyi di kamu. Oke. Lemes. Good. Oke, jatuhin aja kakinya. Lemes. Alright. Oke. Itu bunyi nggak sih tadi? Nggak ya? Nggak, tapi terjadi pergerakan. Nah, memang kayaknya masalahnya Karin tuh di pinggul ini aja nih. Udah hampir rata nih. Sekarang tengkurap, lihat ke sana please. Oke. Agak naikkan dikit tapi ya. Lemesin aja. Waduh. Gila bunyinya. Gimana rasanya itu? Enak. Enak ya? Kaget sih. Oke. Lagi-lagi yang kanan ya, yang lebih bunyi. Wait. Iya, kanan, bener. Dan kanan yang lebih panjang tadi. Berasa ke stretch ya tadi ya? Wow. Jackpot guys. Sebenarnya kayak agak-agak sakit-sakit geli gitu gak sih sebenarnya? Sejujurnya, iya ya. Kayak sakit ke stretch gitu mah. Oke, lagi menyiksa orang. Aduh. Oke. Tapi bunyinya tuh banyak gitu, kayak borongan gitu. Oke. Bagus. Nah, ini sebenarnya kadang letak nyangkutnya juga di sini nih. Kalau sakit kasih tahu ya. Oke, wait.
Tahan. Tapi kayak nggak ada sakit ya, Rin? Enggak. Aman ya? Kalau yang iya. Jujur sekarang back pain udah enggak sih. That's good. Oke, lemes. Good. One more. Good. Alright. Oke. Ini baru nih, belum pernah kita lakukan. Skin pull. Nah. Tuh apaan? Buset. There you go, dengar gak? Kayak kulitnya. Itu dia sih. Itu kulit yang bunyi krek 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 krek. Bukan lemak. Kayaknya sih ada. Lebih ke cubit lemak kayaknya. Kayaknya kulit sama lemaknya kayak agak misah nih. Oke, now we do your back. Tangannya tangannya gini aja yang nyaman, nah gini. Okay, like that. Gak ada yang sakit ya? Enggak. Oke. Relax. Napas yang dalam, buang. Good. There you. Go. Bisa bunyinya banyak banget kayak 5 tuang sekaligus. Yeah, fix. Buang. Oh, good. There. One. Pasang dalam, buang. There. Go. There. Go. Ada lagi right up at the top, and itu juga. Napas lagi. Oh my god. Okay. One more spot right here. Napas yang dalam. Buang. Alright, aman. Tangan ke bawah, like this. Dua-duanya. Ini gini. Good. Okay. Rest it there. Good. Alright. Yang ini aman ya? Oke. Lihat ke arah sini. Tiduran miring ke arah sini. Oh, kayak gini ya? Yes. On your side. Oke. Relax dulu. Kita posisiin. Nah, let it just fall. Oke, minjem tangan kanan. Twist, look up, just look up. Ya, like that. Wait, X. Nah. Aku lihat atasnya? Yes. Lihat atas, nyantai. Twist. There. You go. Tahan dulu. One more. Okay, finished. Good. Balikannya.
Di sana? Enggak, maksudnya kelihatan ke arah sini. Oh. Down, down, down. Like that. Wait, twist. Nah. Okay, let it sink down. Ya, Gila ya. banyak lagi. Krek, krek, krek. One more. Wait, sacrum. Okay. Good. Gimana so far? Asik ya? Mantap. Kayak kadang itu with kretek-kretek, sometimes kita ngerasa kita nggak butuh, tapi pas dikretek tuh kayak Kayak ternyata butuh banget. enak banget gitu ya. Iya. Tapi tulang sih all very good. Kamu tuh potong rambut apa emang sependek gini sih? Potong rambut. Kapan? 2 minggu lalu deh kayaknya. Oh. Tangan di belakang leher, kayak gitu. Di bawah rambutnya sih biar enak. Nah, oke. Alright. Jatuhin, lemesin aja ke belakang. One more, stretch. Wow, backnya lengkap banget itu berarti. Fix. Oke, turun lagi. Right. Istirahatin. Enak banget. Karena udah berapa kali sih sama Karin, jadi udah hafal. Kadang kalau orang-orang yang baru, aku nggak tahu kayak titik stretch mereka di mana, dan aku pasti low intensity dulu. Ya. Tadi itu udah bener-bener ini pas banget, bener-bener spot on. Let it sleep, miringin dikit. There. Go. Nice. Lucu banget aja. Muka bengongnya tadi. Itu kayaknya paling ini deh. Paling dahsyat ya. Ini ya. Good. Lucu. Buka. Mau dia buka begitu. Oke, Rin. Tiduran lagi, Rin. Kalau nggak sengaja coba dikasih pita. Biar tidur Begini tadi. Nah, ini udah bener-bener rata nih. Serius? Serius. Tuh, lihat. Perfect. Angkat kepalanya sebentar. Tahan dulu, turun lagi. Oke. Napas yang dalam. Buang. Oke, stretch. Nice, good. Oke, napas yang dalam lagi. Buang. All the way out. Nice. Wow. Toh. Yang Bunyi. ini agak kaget sih jujur. Iya. Bunyinya kenceng loh. Grek gitu, tapi bunyi yang kenceng itu yang biasanya memang yang nyangkut dan harus di-compress dan di-adjust, yes. Wih, tenang dulu, relax dulu. Bernapas. Tangan di belakang leher. Oke. Oh ini yang. Yes. Alright, relax, lemesin aja. Ada dikit tadi dengeran. Nggak dengar. Di atas tangan aku. Oke benar. Oke. Di bawah, lean back and alright.
Wow, nice. Sit down. Alhamdulillah. Guys, pas banget nih. Dimulai dengan kopi, diakhiri dengan kopi. Lagi. Gimana Rin? Pengalaman kali ini Rin? Yang kali ini jujur emang badanku nggak separah pas waktu pertama kali banget ya, yang pas abis lahiran. Kalau waktu itu kan bunyinya remuk banget ya, remuk banget. Tapi tetap tadi banyak kok. Your back, tadi banyak. Bahkan tadi biasanya itu kan aku sama orang itu setelah do their thoracic, pas bagian thoracic bagian bawah menuju ke lumbar, aku yang selalu titik. Tadi kamu literally 2 titik, bunyi tuh krek. All here. Di situ, iya. Sama itu leher ya? Iya, leher juga. Kayaknya sih kalau busui pasti menurut aku emang pasti akan harus di-adjust terus sih, karena kan antara gendong atau nyusuin gitu-gitu kan posisinya mungkin nggak optimal buat badan dan tulang kan. Dan di posisi yang sama untuk waktu yang lama itu sih kadang membuat tulang-tulang itu bisa dibilang misplaced atau misaligned gitu, dan itu harus dibenerin. Tapi I'm so happy karena tadi gue fokus banyak di pinggul, dan itu kayak tempat masalah perbedaan kaki gitu. Dan tadi kakinya udah bener-bener rata, lurus, tinggal kita lihat nih harus kejaga. Itu dia. Jadi mungkin ngebenerin itu mudah, tapi kadang ngejaganya itu yang sulit. Karena kan apalagi kamu ya dengan baby, kamu harus di posisi-posisi yang kamu harus stay gitu, dinyusuin atau lagi gendong dia atau tidurin dia gitu. Jadi mudah-mudahan makanya guys dalam hidup kita butuh yang namanya olahraga. Ini penting banget. Iya benar. Gitu, karena itu menguatkan otot kita, itu menjaga tulang-tulang kita agar tetap optimal. Biar nggak compromise jadinya. Kadang-kadang kan jadi lower back kan jadi karena kita kayak gini arahnya terus jadi ke lutut nanti gitu-gitu. Kalau otot kita kuat, otot kita yang akan menghandle beban ekstra ini. Tapi kalau kita udah nggak kuat, otot kita udah capek duluan, akhirnya beban itu di tulang. Gitu. Alright, Rin, thank you banget. Thank you Kak Bima. Udah nyobain kretek-kretek lagi. Walaupun sebenarnya sering part sih, 2 on YouTube. Buat teman-teman semua jaga kesehatan dan semoga kalian semua sehat semua. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody.